Selamat datang kembali di channel koleksi terlaris. Hari ini kita kembali ke car studio kita ya. Kalau sudah kembali ke studio mobil berarti yang akan kita review kali ini adalah perangkat mobil dong. Ya masa mau perangkat dapur di review di mobil nggak mungkin kan. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah USB DVR kamera yang cukup viral akhir-akhir ini ya. Karena harganya cukup terjangkau dan dari segi kualitas katanya dia itu cukup canggih karena ada fitur ADAS-nya atau mirip seperti Honda Sensing kayak gitu. Seperti apa desainnya dan bagaimana kualitasnya? Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu mari kita unboxing dulu ya. Bagian depan tertulis USB DVR Driving Safety and Record Wonderful Moments. Oke, langsung kita buka aja. Packagingnya dus. Di sini ada tulisan PMC6 karena tipenya dia C6. Nah, isinya cuman ada ini aja. Ada kabel USB sama HD kameranya ya. Ini dia perekatnya yang nanti akan kita tempel di depan sini atau di kaca. Seperti biasa, review kali ini akan kita bagi menjadi beberapa bagiannya. Pertama itu seperti biasa adalah desain dan build quality-nya. Kemudian part kedua adalah spesifikasi. Dan yang ketiga adalah instalasinya. Nanti kita kasih tahu cara instalasinya bagaimana. Dan setelah itu akan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi let's go langsung ke bagian pertama. Kita mulai dari desainnya ya. Buat kamu yang sering lihat lensa kamera pasti tahu sekilas saja lensa bagus itu seperti apa. Ini kalau kita lihat sekilas ini lensa cukup bagus, cukup besar dan cukup jernih. Kemudian di bagian sini ya. Nah, ini adalah lubang untuk memasukkan ke perekatnya tadi. Ini posisinya seperti ini ya. Dan yang bagian kelihatan mata yang di sini nih, ini warnanya abu begini, desainnya metalik. Kemudian juga ada tulisan HD di bagian sininya. Bagian samping sebelah kanan ini adalah lubang untuk SD card. Yang sebelah kiri itu ada lubang kecil-kecil mirip seperti lubang mikrofon ya. Dan yang bagian belakang ini kalau bukan mikrofon berarti ini adalah keluaran untuk angin. Jadi biar panas dari kameranya itu nanti keluar lewat sini atau lewat sini. Untuk partnya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah kabel USB, yang kedua adalah kameranya, dan yang ketiga adalah perekatnya. Untuk kabelnya sendiri kita coba lihat panjangnya kira-kira berapa ya ini. 1 meter. Ya kurang lebih di 2,5 meter lah kalau di total untuk panjang kabelnya. Kalau dari segi build quality ya, bagian atas ini plastik tapi karena ketukannya dia terdengar cukup solid berarti dia pasti solid. Sekarang kita coba dengarkan bagian bawahnya. Sama, juga plastik solid juga. Kalau dari lensa tadi sudah saya bilang, dari kelihatan kacanya ini cukup bagus. Dan bagian sampingnya ini kelihatan memang seperti besi. Cuman kalau didengarkan lagi, sepertinya ini juga plastik sih bagian sampingnya sini. Nah, yang samping sini ini baru ada suara besinya. Entah itu besi, entah itu stainless ya. Jadi dari build quality kita simpulkan ini cukup kokoh dan cukup bagus dari segi build quality-nya. Dan dari segi desain juga cukup simpel dan menarik ya. Oke, desain dan build quality sudah. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Untuk kualitas lensanya sendiri dia itu di 1080 atau HD dengan frame rate itu di 60 fps. Dengan sudut perekaman itu di 170 derajat. Dengan penyimpanan SD card kelas 10 ke atas yang sudah dilengkapi dengan sistem recycle loop. Jadi dia bisa menghapus sendiri. Tapi bagusnya dia itu ada fitur yang bisa mencegah menghapus file yang dirasa penting. Jadi contoh kalau kita lagi amit-amit crash gitu kan. Jadi di sana sudah ada fiturnya untuk melindungi filenya supaya tidak terhapus. Untuk dayanya dia tuh membutuhkan 5 volt aja.
atau bisa langsung dicolokkan ke head unit di mobil kita. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasinya. Jadi mari kita langsung masuk ke bagian instalasinya ya. Untuk menempelkan bagian perekat ini yang harus kamu perhatikan adalah arah dari SD card-nya. Jadi seandainya kamu masang ini nanti jangan sampai menghalangi SD card-nya untuk keluar. Jadi bagaimana caranya kalau mau melepaskan SD card? Nah, ini tinggal ditekan aja begini, dorong sampai bunyi klik. Nah, langsung ditarik. Ini bisa kita preview atau kita lihat rekamannya di komputer atau di handphone. Tinggal dimasukin aja SD card-nya ya. Kalau mau masukin SD card seperti ini posisinya. Yang bagian tembaga kuningnya ini di bawah. Nah, yang tulisan HD ini di bawah. Oke. Setelah itu didorong sampai bunyi klik. Nah, sudah klik, terkunci. Berarti dia sudah tepat untuk posisi SD card-nya. Tapi sebaiknya sebelum nempel ini ke kaca, kamu hubungkan dulu ini ke head unit mobil. Caranya juga cukup gampang. Ini tinggal disambungkan saja di bagian sini, begini. Setelah itu, kita hidupkan mobilnya. Mesinnya nggak usah hidup, nggak apa-apa. Yang penting head unitnya hidup. Baru kita sambungkan ini ke colokan USB yang ada di head unit kita. Ini kita coba sambungkan ke sini. Oh ya, hampir lupa. Untuk head unit yang diperlukan itu adalah head unit Android dengan versi Android 4.2 ke atas. Jadi kalau kamu nggak pakai head unit Android, kamu tidak akan bisa melihat preview dari kamera ADAS C6 ini. Tapi apakah bisa merekam meskipun tanpa head unit? Jawabannya adalah tetap bisa. Jadi kalau kamu cuma pakai ini untuk recording biasa aja tanpa melihat preview pun bisa. Jadi meskipun tanpa head unit, asalkan dia ada powernya, entah itu dari power bank, atau dari listrik, atau dari head unit yang bukan Android, dia akan tetap bisa merekam. Tandanya bagaimana? Di bagian sini akan berkedip warna biru. Kalau sudah berkedip seperti ini, berarti dia sudah start recording ya. Setelah terhubung begini, langsung ditempelkan saja di preview di bagian head unitnya, apakah sudah tepat atau belum arahnya. Setelah tepat, baru ditarik bagian sininya, perekatnya, double tipnya. Setelah itu ditempelkan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Jadi setelah kita hubungkan kameranya ke USB head unit, kemudian kamu buka File Explorer dan cari penyimpanan dari kameranya. Di situ nanti kamu akan menemukan sebuah file namanya adalah ucardvr.apk. Itu kamu klik dan kamu install untuk aplikasinya. Setelah kamu install nanti akan muncul aplikasi namanya adalah HD DVR di head unit kamu. Di dalam aplikasi HD DVR sendiri kamu bisa meminimize dari preview kameranya. Kemudian kamu juga bisa mengatur on off dari ADAS-nya atau ADAS-nya. Kemudian audio record, GPS video stem, dan flip vertikalnya itu juga bisa diatur on off-nya. Di bagian ADAS calibrate, kamu bisa mengatur capture car-nya melalui distance atau time. Dan untuk warning sensitivity-nya kamu juga bisa atur mulai dari low, middle, atau high. Dan masih banyak pengaturan lainnya yang bisa kamu temukan di aplikasi HD DVR. Untuk peringatan jarak antara mobil kita dan mobil depan, kalau warnanya masih biru berarti itu masih aman. Kalau kuning berarti itu harus berhati-hati, dan kalau merah berarti sudah di level bahaya atau sudah dekat. Dan untuk hasil perekaman seperti apa, silahkan tonton video berikut ini sambil kita analisa bersama-sama. Baiklah, sekarang akan kita evaluasi hasilnya seperti apa ya dari kamera DVR ADAS C6 ini. Sekarang akan kita coba hubungkan kamera C6-nya ke PC langsung. Jadi yang terbaca di sini adalah memori internal dari kamera C6 ADAS-nya, bukan memori eksternal atau SD card yang kita pasang di sini. Jadi kalau kita buka isinya cuma APK dan file saja. Oke, sekarang ini kita eject dulu. Sudah, kita cabut. Karena tidak terbaca, jadi sekarang akan kita cabut untuk SD card-nya. Dan kita hubungkan ke komputer menggunakan konverter seperti ini. Ini kita masukkan ke konverter, kita masukkan ke PC sekarang konverternya. Oke, sudah ada tanda-tanda masuk. Kita coba lihat apakah masuk di sini. Ya, sudah ada ya. Ini adalah USB drive yang berisi file dari SD card-nya yang tadi.
Bisa dilihat di sini untuk length-nya atau panjang videonya itu tuh nggak konsisten ya. Jadi ada yang 1 menit, ini ada yang 32 detik, ada yang 49 detik, tapi dari segi size atau ukuran filenya itu sama semua. Jadi di 143,3.6 KB. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perekamannya ini tuh per ukuran file. Jadi tidak didasarkan pada waktu ataupun tidak didasarkan pada on off yang kita lakukan pada saat kita merekam menggunakan kamera C6 ADAS ini. Sekarang akan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita preview dari yang malam dulu kali ya. Nah, ini adalah perekaman malamnya, kurang lebih seperti ini. Ini kondisinya malam atau low light ya. Jadi kalau dilihat sekilas, low light-nya itu cukup bagus. Plat nomor masih kelihatan. Nah, ini jelas banget ya. 457 pip. Posisi-posisi orang masih kelihatan meskipun agak noise. Cuman untuk wajah orang yang jalan di hadapan kita seperti ini hampir tidak terlihat sama sekali. Kayak ini orang yang berhenti di samping pun dia tidak terlihat wajahnya ya. Bisa jadi karena pengaruh getaran dari kameranya atau pengaruh dari low light-nya. Ini bergetar atau enggaknya itu tergantung dari mobilnya berarti ya. Jadi kalau mobil kamu itu mungkin cukup bagus peredamannya, jadi otomatis kameranya juga getarannya akan semakin minim. Tapi kalau mobilnya yang getarannya tinggi, otomatis getaran dari kamera juga tinggi. Kalau tadi kan nempel di kaca tuh, jadi ya tergantung dari getaran mobilnya juga otomatis. Sekarang kita lihat kalau kondisinya itu di sore hari seperti apa. Nah, ini adalah hasil perekamannya kalau di kondisi sore hari ya. Bisa lihat di sini tulisan tuh masih cukup jelas, tapi karena kondisinya low light, jadi orang yang lewat berpapasan pun dia juga tidak jelas wajahnya. Ini jadi kondisinya sore hari ya, dan matahari sudah tertutup oleh bangunan-bangunan, jadinya ya kondisinya menjelang gelap lah. Oke, jadi low lightnya masih oke lah menurut saya. Kita coba cek yang siang hari, dan kalau di siang hari itu seperti ini ya kualitasnya ya. Cukup bagus, meskipun dia menghadap ke matahari ya. Nah, ini kan sana matahari. Jadi yang bagian sininya itu masih cukup bagus lah gambar-gambarnya. Kurang lebih itu, lanjut lagi ke video selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah kamera ini tuh cocok untuk kamu yang ingin masang kamera mobil yang sifatnya itu permanen atau nggak ingin dilepas-lepas lagi setelah dipasang. Kalau dilepas-lepas lagi, kamu bisa pilih yang kamera mobil yang menggunakan vakum seperti di video kita sebelumnya. Kalau ini sekali dipasang ya sudah, posisinya nggak bisa dirubah, dan kalaupun mau lepas kameranya itu tinggal didorong begini aja ke depan begini. Nah, jadi bagian perekatnya ini akan tetap nempel di kaca mobil. Dan kesimpulan yang kedua adalah ini cocok buat kamu yang memiliki head unit Android dengan versi Android 4.2 ke atas. Jadi untuk kamu yang tidak memiliki head unit Android, bagaimana? Apakah tetap bisa memilih ini? Jawabannya adalah bisa aja, tapi resikonya kamu tidak akan bisa memanfaatkan fitur ADAS dan kamu tidak bisa melihat preview dari kameranya. Kalau kamu mau melihat hasilnya, kamu harus melepas SD card-nya ini dan memindahkan. Bisa di komputer atau di handphone. Jadi ini recommended buat siapa? Pertama, kamu yang belum punya dashcam. Jadi kalau kamu belum punya dashcam, kamu bisa pilih ini. Entah itu kamu punya head unit Android atau enggak, kamu bisa pilih ini sebagai alternatif kamera keamanan di mobil kamu. Karena kualitasnya cukup bagus dan harganya juga cukup terjangkau. Dan yang kedua adalah kamu yang punya mobil dan punya head unit Android dengan versi Android 4.2 ke atas. Jadi kalau kamu sekarang mungkin pakai kamera yang biasa-biasa aja, kalau kamu pakai ini kamu dapat fitur yang canggih banget loh. Jadi kalau mau ganti kamera silahkan dipikir-pikir dan cek link yang ada di deskripsi video ya. Dan yang terakhir adalah kamera ini cocoknya untuk kamera depan aja atau bisa depan belakang menurut kamu? Kalau menurut saya pribadi ya, ini bisa untuk kamera depan dan belakang. Karena kalau kita sudah punya head unit Android, kan di sana sudah ada fitur ADAS-nya dan dia ada sensor untuk melihat jarak mobil atau jarak benda dari mobil kita. Jadi kita bisa tahu kalau kita lagi mundurin mobil, jarak benda ke mobil kita itu berapa, dan ada peringatannya juga di head unit. Jadi kalau dipakai depan sudah pasti bisa, dipakai kamera belakang pun saya rasa juga cukup bagus. Kurang lebih begitu review kita kali ini. Jangan lupa cek link yang ada di deskripsi video untuk mendapatkan produk yang original dengan kualitas yang sama seperti yang kita review barusan. Thank you buat kamu yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like kontennya.
dan di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di review produk kita selanjutnya. Dadah semuanya. Kalau buat rekaman di luar itu mengesalkan. Pertama kita harus sensitif suara mobil motor depan jalan ini. Yang kedua ya itu suara gergaji itu, ya Allah, sabar sabar sabar.